Di sini aku mendapatkan tugas wawancara mengenai kondisi politik, sosial, budaya, dan ekonomi yang ada di Indonesia saat ini, bagaimana penyebabnya dan apa solusinya dalam menghadapi masalah tersebut. Dan mari kita lihat video selanjutnya. Baik, saya mau bertanya ya, bagaimana pendapat Anda mengenai kondisi politik, sosial, budaya, ekonomi yang ada di Indonesia ini? Baik Mbak, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari jenengan yang sudah jenengan berikan. Jadi kondisi sosial, politik, ekonomi, sosial, budaya pada saat ini di Indonesia itu sangat dinamis dan juga beragam ya teman-teman. Dari yang dimulai dari politik, yang pertama itu kondisi yang terjadi pada saat ini adalah terjadinya kegaduhan di antara pemilihan umum 2024 ini ya. Dan itu cara mengatasinya, solusinya yaitu dengan kayak membicarakan kedua belah pihak gitu supaya tidak terjadinya kegaduhan gitu dan kericuan. Terus yang kedua yaitu sosial budaya ya, itu masuknya pengaruh-pengaruh budaya asing ke negara Indonesia ini, kayak contohnya semisal anak muda sekarang ini dipengaruhi oleh budaya-budaya Korean yang dibawa, kayak contohnya anak-anak saat ini tuh lebih minat pada film Korea, terus Korean pop, J-pop, Jepang pop itu dan lain sebagainya. Dari makanan juga semuanya Korean street food gitu kan kalau jalan-jalan tuh ya Mbak ya. Iya, dan itu cara mengatasinya itu ya kita tuh harus bangga dengan produk lokal buatan budaya Indonesia. Memperkenalkan Budaya produk, makanan ya. produknya juga Mbak, seperti itu. Terus kemudian ekonomi, kalau pada saat ekonomi ini ya itu terjadinya inflasi, dan cara mengatasinya, karena apa kok akan terjadi inflasi? Karena kan ini kan mau mendekati hari Natal, Idul Fitri juga Mbak, sama Natal juga kan ya. Jadi kan permintaan barang itu naik sehingga menyebabkan nilai mata uang turun. Nah, itu cara mengatasinya dengan meminimalisirkan produk-produknya, kayak permintaan dan juga penawarannya seperti itu. Terus kemudian ya sudah, sepertinya itu saja Mbak yang dapat saya sampaikan jawabannya kepada jenengan. Terima kasih. Iya Mbak, sama-sama. Bagaimana pendapat Anda mengenai kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya yang ada di Indonesia saat ini? Untuk di budaya, menurut saya saat ini Indonesia sedang mengalami yang namanya percampuran budaya. Misalnya kayak ada pengaruh budaya dari luar. Contohnya kayak budaya dari Korea Selatan. Karena seperti yang kita ketahui saat ini banyak anak muda yang suka dengan yang namanya K-pop. Korean pop. Bagaimana penyebabnya? Kenapa bisa terjadi percampuran budaya di Indonesia ini? Menurut saya penyebabnya itu salah satunya karena pengaruh media sosial. Media sosial yang begitu luas Sehingga memberikan dampak negatif ya. Untuk solusinya bagaimana? Menurut saya solusinya kita harus pandai-pandai memilah, menyeleksi mana yang seharusnya kita ambil, yang kita tiru, dan mana yang sebaiknya Tidak ditiru. Oke. Untuk yang kondisi politik bagaimana? Menurut saya kondisi politik di Indonesia saat ini sejak kepemimpinan Pak Prabowo itu mulai ada peningkatan. Misalnya kayak koruptor itu kan kayak kasus besarnya tuh Tom Lembong sekarang udah
di masanya Pak Prabowo udah ketangkep gitu banyak koruptor. mendapat keadilan gitu ya. Iya. Jadi Dan untuk lebih baik daripada sebelumnya. baik untuk kondisi, karena ini kan sudah baik ya, jadi nggak ada ini ya, nggak ada Sebenarnya nggak baik-baik lagi sih. ya. Pasti ada. Ya, ya. Kalau menurut Anda sendiri bagaimana kondisi ekonomi yang ada di Indonesia saat ini? Menurut saya saat ini kan bulan Desember ya, di mana para umat Kristiani merayakan hari rayanya yaitu Natal. Biasanya kalau hari raya gitu kayak Natal gitu itu harga bahan-bahan pokok tuh naik, kayak daging ayam, daging sapi dan lain-lain. Penyebabnya gara-gara Penyebabnya karena semakin tinggi permintaan maka harga barang juga pasti akan semakin naik. tinggi. Ya. Lalu bagaimana solusinya menurut Anda dalam mengatasi kenaikan barang tersebut? Menurut saya solusinya itu kalau dari segi petani itu bisa meningkatkan produksi pertanian dan infrastrukturnya. Jadi biar produksinya tuh meningkat, jadi banyak stok. Jadinya kalau banyak yang beli itu harganya Tetap bisa nggak naik. tetap sama. Kalau untuk kondisi sosial Indonesia ini bagaimana? Kondisi sosial. Untuk kondisi sosial menurut saya kan sekarang zamannya teknologi ya. Ya, Orang-orang itu pasti lebih banyak bersosialisasi melalui yang namanya gadget, media sosial. Jadi kalau kayak gitu tuh bisa bikin orang jadi lebih kurangnya apa ya, sosialisasi langsung gitu, karena terlalu sering sama yang namanya gadget. Untuk solusi dalam mengatasi hal ini supaya manusia yang ada di Indonesia ini tidak sering menggunakan gadget, tidak apa-apa harus gadget kan, karena kan sekarang kan ke kamar mandi bawa HP, apalagi zaman anak muda zaman sekarang tuh bagaimana solusinya? Apalagi sekarang kayak kebanyakan populasinya Gen Z Ya, di Indonesia ini. solusinya bagaimana? Solusinya itu sadar diri. Ya, berarti harus dimulai dari diri sendiri begitu ya. Ya. Baik, terima kasih ya Mbak Wilda atas wawancaranya. Terima kasih. Bagaimana pendapat Anda mengenai kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya yang ada di Indonesia saat ini? Dan apa sih penyebabnya, sekaligus tolong sama solusinya ya? Baik, menurut saya kondisi politik pada saat ini di Indonesia sangat diuji berat dalam kita berdemokrasi. Karena sebelum pilkada kan kita pasti sudah menentukan pilihannya kita masing-masing ya. Nah, di saat itu juga politik pada masa panas-panasnya. Terus banyak isu-isu politik yang mengancam pada satu paslon itu kan. Dan setelah pilkada pasti banyak kecurangan ya dalam menghitung hasil pemilu itu. Nah, penyebabnya karena kurangnya pendidikan berpolitik pada saat ini. Terus kurangnya kesadaran dalam diri masyarakat gitu. Nah, solusinya tingkatkan lagi pendidikan berpolitik di Indonesia pada saat ini, dan kita harus memiliki kesadaran diri pada kalau ekonomi mungkin kata saya baik-baik saja ya, tetapi angka kemiskinan masih naik di Indonesia pada saat ini.
Penyebabnya karena kurangnya semangat dari dalam diri masyarakatnya. Kan seumpamanya gini, ada seseorang yang melamar kerja tetapi ditolak gitu. Ya kan itu sudah putus asa. Nah, mungkin solusinya orang itu harus apa ya? Harus punya semangat lagi, kemauan. gitu. Nah, kalau yang sosial budaya kan sekarang banyak budaya asing yang sudah masuk ke Indonesia, dan sebagian masyarakat Indonesia sudah menerapkan budaya luar. Nah, jadi solusinya itu jangan sampai budaya Indonesia ini tergerus budaya luar. Bagaimana pendapat Anda, menurut Anda mengenai kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya yang terjadi di Indonesia saat ini? Dan apa sih penyebabnya? Kondisi politik saat ini di Indonesia itu ditandai dengan polarisasi yang meningkat di antara partai politik. Pemilu 2024 telah menciptakan ketegangan antara pendukung berbagai kandidat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Faktor penyebab kondisi tersebut itu karena ketidakstabilan politik, itu karena sistem multipartai yang kompleks, di mana banyak partai bersaing untuk mendapatkan kekuasaan tanpa adanya konteks yang kuat. Solusinya itu, yang pertama itu penguatan sistem demokrasi, dan yang kedua itu dialog antar partai. Yang untuk budaya, Untuk budaya, kan Indonesia itu memiliki keragaman budaya yang kaya, namun masih banyak tantangan dalam menjaga warisan budaya di tengah modernisasi dan globalisasi saat ini. Faktor penyebab itu karena arus informasi dan budaya dari luar negeri memperkenalkan nilai-nilai baru yang seringkali bertentangan dengan tradisi lokal. Globalisasi memfasilitasi pertukaran budaya, namun juga dapat mengancam keberlangsungan budaya lokal jika tidak diimbangi dengan kesadaran nasionalisme. Solusinya itu, yang pertama pendidikan budaya, dan yang kedua festival budaya. untuk kondisi ekonomi menurut Anda sendiri saat ini bagaimana? Kondisi pertumbuhan ekonomi saat ini, meskipun terdapat optimisme pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, tantangan seperti inflasi dan kemiskinan tetap ada. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sekitar 5,2% pada tahun 2024. Faktor penyebab itu karena ketidakmampuan ekonomi dan kualitas pendidikan. Solusi dari permasalahan tersebut itu dengan dispartasi ekonomi dan dukungan untuk UMKM. Kalau masalah sosial di Indonesia ini meliputi apa aja menurut Anda? Masalah sosial di Indonesia saat ini meliputi kemiskinan dan pengangguran. Faktor penyebab dari hal tersebut yaitu karena tingkat pendidikan yang rendah dan lapangan kerja yang terbatas. Solusinya itu bantuan program perlindungan sosial dan pendidikan keterampilan. Intinya pendidikan harus diutamakan ya. Soalnya memang pendidikan di sini kan sangat rendah seperti itu. Ya. Terima kasih. Bagaimana pendapat Anda mengenai kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di Indonesia? Dan apa sih penyebabnya? Baik, politik adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Setiap masyarakat pasti memiliki kepentingan politiknya masing-masing. Di Indonesia beberapa isu politik yaitu berkembang seperti isu
isu pemilu dan pilkada, pemilihan umum, kepala daerah, merupakan kegiatan politik yang diadakan secara berkala di Indonesia. Isu yang sering muncul antara lain adalah isu kecurangan dalam pemilu atau pilkada, isu keterwakilan perempuan dalam politik, dan isu pemenangan calon yang dianggap tidak sesuai dengan harapan masyarakat di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu isu-isu ekonomi, seperti isu ketimpangan ekonomi merupakan isu yang sering muncul di Indonesia. Hal ini disebabkan karena adanya kesenjangan antara kaya dan miskin yang semakin membesar. Isu ini berkaitan dengan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, kesempatan kerja, dan perlindungan sosial. Seperti isu kemiskinan dan pengangguran. Pengangguran merupakan isu yang masih menjadi masalah di Indonesia. Hal ini disebabkan karena masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap pekerjaan yang layak dan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selanjutnya yaitu sosial budaya. Isu-isu sosial budaya berpengaruh pada tata nilai dan perilaku masyarakat, yaitu seperti isu gender dan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah yang serius di Indonesia. Isu ini berkaitan dengan kesetaraan gender, perlindungan terhadap perempuan, dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan. Terima kasih. Lalu bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Solusinya itu bagaimana? Yang terkait dengan pemilihan pilkada atau pemilihan umum, yaitu solusinya penguatan sistem pengawasan independen baik dari lembaga negara maupun masyarakat sipil. Yang kedua yaitu ekonomi, meningkatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan terutama di daerah terpencil. Yang terakhir yaitu sosial dan budaya, untuk menegakkan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan berbasis gender dengan pemberian efek jerah. Yang kedua, penyediaan layanan terpadu bagi korban seperti rumah aman, konseling, dan bantuan hukum gratis. Dan yang terakhir yaitu edukasi masyarakat tentang kesetaraan gender melalui kampanye dan kurikulum sekolah. Gitu. Terima kasih Mbak Wirda. Iya. Bagaimana pendapat Anda mengenai kondisi politik yang ada di Indonesia? Ya, kondisi politik per Desember 2024 menurut kami kan kemarin habis diselenggarakan pemilihan umum, itu masih ada politik uang, terus krisis politik, masyarakat itu masih banyak yang menerima seperti serangan fajar dan lain-lain. Penyebabnya karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang politik. Lalu bagaimana solusi dalam menyikapi hal tersebut? Solusinya tidak lepas dari peran pendidikan di dalamnya, yakni dengan cara mengatasi masalah-masalah yang terjadi sekarang, melakukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat sipil, akademisi untuk sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan ini. Lalu untuk kondisi ekonomi saat ini ada di Indonesia menurut Anda bagaimana? Dan penyebabnya itu apa? Kondisi ekonomi sekarang itu nilai tukar rupiah yang semakin menurun, terus banyak kan hutang-hutang negara, itu disebabkan karena sama krisis pendidikan. Jika pendidikan kita tinggi, insya Allah ekonomi juga akan meningkat karena intelektual juga sangat berpengaruh dalam keekonomian saat ini. Jadi solusinya itu dari pendidikan juga ya. Untuk kondisi sosialnya sendiri bagaimana saat ini? Untuk kondisi sosial saat ini masih banyak
hoax itu disebabkan karena kurangnya kesadaran kita akan peduli terhadap sesama, peduli terhadap lingkungan, juga tosa juga Solusinya kembali ke awal tadi yang inklusif, terus literasi digital media terhadap bagaimana penggunaan media yang baik. Karena sekarang ini kan sudah zamannya digital. yang terakhir, bagaimana pendapat Anda mengenai budaya yang ada di Indonesia saat ini? Budaya banyak plagiarisme budaya. Sekarang ini banyak plagiarisme budaya, jadinya ya mencuri-curi budaya asing, terus Mencampur adukan budaya. mencampur adukan budaya. Terus sekarang juga banyak budaya asing yang kita konsumsi, jadinya tidak cinta budaya lokal, lebih mencintai budaya asing. Penyebabnya itu media sosial, kan sekarang dilihat TikTok, IG, terus menarik, jadinya gampang ditiru, Ikut tren gitu. ikut tren. Terus solusinya bagaimana kita tetap jangan sampai menghilangkan budaya yang sudah tertanam di Indonesia, apalagi Indonesia terkenal dengan budayanya, kental akan budaya. Jangan sampai gara-gara kita yang kurang sadar, gara-gara kita yang krisis pendidikan juga, tidak krisis budaya, krisis cinta budaya, itu tambah mengurangi nanti. Terima kasih. Bagaimana pendapat Ibu mengenai kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di Indonesia saat ini? Kondisi politik yang ada di Indonesia saat ini, begitu juga dengan sosial dan yang lainnya, itu sepertinya banyak dipengaruhi oleh media sosial. Jadi masyarakat itu gampang terpengaruh dengan berita-berita yang ada di media sosial. Terus Untuk penyebabnya itu? ya, penyebabnya ya dari berita-berita hoak yang kadang diberitakan di media sosial, yang akhirnya membuat kondisi politik kurang kondusif. Untuk kondisi ekonomi, sosial, budaya, Nah, apa? Ya sama, semuanya dipengaruhi oleh media sosial pokoknya. solusinya itu bagaimana? Solusinya harus pandai-pandai menerima informasi dari media sosial. Harus bisa memilih mana yang baik, mana yang betul-betul informasi yang benar. Gitu. Oh, boleh. Makasih. Bagaimana pendapat Anda mengenai kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di Indonesia saat ini? Dan penyebabnya itu apa sekaligus solusinya? Untuk kondisi saat ini sedang menghadapi tantangan transisi kepemimpinan Prabowo dan Gibran pasca pemilu kemarin, dan yaitu meliputi isu utama, meliputi polarisasi politik, kritik terhadap proyek IKN, dan pengaruh tokoh lama seperti Joko Widodo dalam pemerintahan baru. Untuk stabilitas sosial dan ekonomi menjadi fokus utama di tengah ekspektasi penduduk Indonesia. Untuk ekonomi ada kebijakan, ini solusinya. Untuk solusinya
di politik yaitu memperkuat rekonsiliasi nasional, yaitu melibati sebagian pihak untuk mengurangi polarisasi melalui dialog lintas partai dan komunitas, dan transparansi pemerintah, memastikan pengembalian keputusan terbuka. Nah, untuk ekonomi, kebijakan anti inflasi, diversifikasi pendanaan proyek IKN, dan kalau sosial, pemerataan layanan dasar dan program stunting. Untuk budaya mempromosikan budaya lokal, mengintegrasikan dan dukungan pemerintah. Bagaimana menurut Anda tentang kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang terjadi di Indonesia saat ini? Baik, kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik saat ini di Indonesia itu sudah mulai stabil, akan tetapi masih banyak PSDM yang paling banyak ini keluhan atau penyebab yang ada di ekonomi, karena SDM Indonesia itu banyak penganggurannya, dan sekarang itu gimana ya, karena orang-orang tuh banyak mengeluarkan anak gitu ya, tapi tuh mereka tuh yang kerja tuh sedikit. Nah, Untuk solusinya itu bagaimana? Cara mengatasi, cara meminimalisir adanya tingkat pengangguran yang begitu tinggi di Indonesia, lalu cara meminimalisirnya itu bagaimana menurut Anda? Sebaiknya pemerintah itu biasanya kan ada kayak menciptakan banyak lapangan kerja, yang di situ itu kan orang Indonesia tuh malas gara-gara kerja susah payah tapi gajinya tuh sedikit. Nah, jadinya tuh seharusnya Indonesia itu, meskipun Indonesia nggak pati miskin, nggak pati kaya, tengah-tengahnya itu, oh iya, Indonesia tuh kaya sekali ya, kaya alam, dan ya itu pokoknya guys, itu seharusnya pemerintah memanfaatkan sumber daya alam yang ada, dan tidak boleh pelit, karena gajinya tuh biasanya mereka sudah kerja keras sekali, gajinya mereka sedikit juga. Nah, itu yang membuat mereka malas untuk bekerja. Terima kasih ya Kak Nala atas pendapatnya. Apa pendapat Anda mengenai kondisi politik, sosial, ekonomi, dan juga budaya yang ada di Indonesia saat ini? Sekaligus apa penyebabnya, lalu bagaimana solusinya? Baik, menurut yang pernah saya pelajari, untuk kondisi politik itu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu rendahnya pendidikan politik, yang kedua politik uang dan berita palsu, dan yang ketiga yaitu polarisasi sosial. Untuk kondisi ekonomi terdiri dari 3 poin. Yang pertama inflasi tinggi, yang kedua defisit anggaran, dan yang ketiga ketidakpastian global. Dan kondisi sosial itu tersendiri memiliki beberapa komponen juga. Yang pertama kemiskinan dan pengangguran, yang kedua disparitas dan pendapat, dan yang ketiga partisipasi masyarakat. Untuk kondisi budaya tersendiri itu melibatkan 2 poin, yaitu polarisasi budaya dan kurangnya kesadaran budaya. Untuk solusinya yaitu tentang budaya ini meliputi peningkatan program pendidikan multikultural dan promosi dialog antar budaya untuk membangun kesadaran akan pentingnya toleransi. Makasih ya Mbak Adis. Jadi intinya
solusinya itu adalah pendidikan ya. Ya. Terima kasih. Jadi guys, kesimpulan mengenai kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di Indonesia saat ini itu masih bisa dibilang rendah. Mengapa? Salah satunya adalah karena adanya rasa sadar diri yang masih kurang dan dari dampak negatif sosial media juga, di mana sosial media saat ini juga gampang banget untuk menyebarkan berita-berita hoax dan berita-berita yang tidak baik dan tontonan-tontonan yang tidak baik. Selain itu juga penyebabnya dari adanya kurangnya kesadaran diri dari kita pribadi, dan pendidikan di Indonesia ini juga sangat rendah. Itu juga menjadi salah satu penyebab dari rendahnya politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia saat ini. Solusinya apa? Solusinya adalah kita sebagai generasi muda Indonesia ini harus bisa memilih dan menerima informasi dari sosial media yang baik dan mana yang buruk. Selain itu, kita juga harus meningkatkan literasi kita, literasi pengetahuan, agar kita bisa mendapatkan pendidikan yang baik, dan kita harus bisa memiliki intelektual yang tinggi, di mana kita dalam belajar itu tidak hanya duduk datang ke sekolah lalu duduk mendengarkan saja. Kita harus bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dan agar orang-orang yang melihat kita itu bisa terinspirasi. Intinya kita juga harus bisa memulai dari diri kita sendiri dan memperbaiki orang-orang yang ada di sekitar kita terlebih dahulu. Seperti itu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.